Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Nasiruddin Al-Ahsani LC.MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di sini kelompok kami akan melaporkan tentang wawancara rancang bangun mobil Nuris Jember yang beranggotakan Muhammad Saifur Rahman, Elmatiana, dan saya sendiri Rifa Regina Kurniawan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang profil Pondok Pesantren Nuris Jember. Pondok Pesantren Nurul Islam didirikan oleh Kiai Muhyiddin Andus Somad pada tahun 1981 di pinggiran kota Jember, tempatnya di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Lembaga yang dikelola oleh pesantren ini awalnya adalah Madrasah Diniyah Nurul Islam. Pada tahun 1982 mendirikan SMP Nuris, tahun 1985 mendirikan TK Nuris, pada tahun 2003 mendirikan STM Nuris atau SMK Nuris. Jumlah santri pesantren Nuris saat ini adalah 392 orang yang terdiri dari 185 santri putra dan 207 santri putri yang datang dari hampir seluruh Indonesia. Dan selanjutnya struktur dari Pondok Pesantren Nuris. Dari Syekhul Mahad Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad selaku Syekhul Mahad dan Nyai Dr. Haji Fatimah MPDI. Pengurus yayasan yaitu Syekh Mahad Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dan Nyai Haji Dr. Khodaifah, dan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam atau Nuris Gus Robit Qosyidi LC, serta majelis pengasuh yaitu Gus Robit Qosyidi LC sebagai ketua, Ning Balkis Al-Humairah SPDI, Ning Hasanatul Khalidiyah MPDI, Gus Abdurrahman FSH MSI, Gus Rahmatullah Rijal SOS, dan Ning Laitul Hapidian. Dan yang selanjutnya koordinator kepala bidang Ustadz Dr. Ahmad Nur Salim, sekretaris koordinator kepala bidang Ustadz Aniyatul Karimah, kepala bidang pesantren Gus Robit Qosyidi, kepala bidang pendidikan formal Ustadz Wahyuddin Ekwati, kepala bidang SDM Ustadz Arif Fatun, kepala bidang Sarpras Ustadz DRS S. Haryono, kepala bidang Humas Gus Abdurrahman, dan kepala bidang keuangan Ustadz Muhammad Soleh Samoji. Lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Islam atau Nuris yaitu Madrasah Diniyah, PAUD Bina Anaprasa Nuris, TK Bina Anaprasa Nuris, MI Full Day School Nuris, MTS Unggulan Nuris, MA Unggulan Nuris, SMP Nuris, SMA Nuris, dan SMK Nuris. Fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Nurul Islam atau Nuris: pertama, masjid; kedua, asrama santri; ketiga, kantor asrama; keempat, asrama pengasuh; kelima, dapur; keenam, sekolah, diantaranya TK, SD, SMP, SMA, lapangan, koperasi santri, pustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang, kamar mandi, klinik kesehatan, dan lembaga pendidikan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Saudara Muhammad Saifur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang profil SMK Nuris Jember. Pada awal-awal tahun 2000, pemerintah meluncurkan program SMK Bisa, Sekolah Menengah Kejuruan, digencarkan untuk memperbanyak lulusan yang terampil dalam bekerja. Yayasan Nuris Jember menangkap peluang ini dengan mendirikan SMK Nuris pada tahun 2003. Penyelenggaraan lembaga SMK di pesantren Nuris diharapkan bisa memberi bekal keagamaan yang cukup di samping keahlian masing-masing. SMK Nuris membuka 3 program keahlian seperti TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, TSM, Teknik Sepeda Motor, TO, Teknik Otomotif. SMK Nuris memiliki fasilitas yang memadai, baik itu ruang pembelajaran yang representatif dan juga memiliki laboratorium yang lengkap seperti lab, jaringan komputer, dan lain-lain. Fasilitas asrama pondok pesantren juga disiapkan agar siswa-siswi SMK Nuris bisa mengenal, mempelajari, dan mempraktekkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi siswa Prodi TKR SMK Nuris Jember mendapatkan banyak pujian karena berhasil menciptakan sebuah inovasi baru dengan menciptakan sebuah mobil hemat energi berbahan bakar tenaga surya. Sebelumnya, siswa jurusan TKR SMK Nuris Jember sudah berhasil menciptakan go-kart dan mobil Nuris bertenaga listrik yang juga mendulang kesuksesan. Visi dan misi SMK Nuris. Visi: membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan iptek dan imtak. Misi: membentuk sumber daya pendidikan, menyiapkan lulusan yang siap dan kompetitif di pasar kerja, menyiapkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah, dan menjanjikan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Sekian penjelasan tentang profil SMK Nuris dan visi misi dari SMK Nuris dari saya. Selanjutnya kepada Saudari Elma untuk menjelaskan materi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kita kali ini. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil rancang bangun Morris. Awal mula terciptanya Morris atau mobil Nuris berawal dari keinginan salah satu guru SMK Nuris Jember yang menginginkan ikon sebagai keunggulan dari lembaga tersebut, dan juga karya seperti Morris tersebut jarang sekali ada di lembaga-lembaga yang lainnya, dan juga agar bisa mengajarkan siswa TKR menciptakan mobil listrik. Yang kedua, bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari rancang bangun Morris. Faktor yang menghambat yaitu anak-anak siswa SMK Nuris jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan tidak dapat sama sekali materi atau ilmu tentang mobil listrik. Mau tidak mau, mereka harus belajar kerja keras, bisa dari bimbingan guru. Kendala yang kedua, komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perakitan otomotif Morris ini masih tidak ada di Indonesia pada zaman 3 atau 4 tahunan lalu. Faktor pendukung dari rancangan bangun Morris yaitu yang pertama, walaupun jurusan teknik kendaraan ringan memiliki keterbatasan dalam bidang materi pembelajaran, yang terpenting ada sedikit dasar tentang otomotif itu sendiri. Yang kedua, bengkel dan alat-alat di bengkel lengkap dari las, garindra, bor, dan lainnya, sehingga dapat meringankan perancangan. Yang terakhir, mempunyai sumber daya guru yang mumpuni. Yang ketiga, apa tujuan dari pembuatan Morris?
Tujuan dibuatnya Moris di antara lain adalah agar siswa TKR sendiri mendapatkan pengalaman yang lebih luas dengan menciptakan mobil listrik seperti Moris sendiri. Dan juga agar bisa menjadi kendaraan Syekhul Ma'had kalau sedang pergi mengajar dan lain sebagainya. Karena faktor wilayah pesantren Nuris yang sangat luas dan juga faktor Syekhul Ma'had yang semakin sepuh. Wawancara 1. Narasumber Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad atau Syekhul Ma'had. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sejarah berdirinya pesantren Nuris Jember? Pesantren Nurul Islam Jember atau Nuris didirikan pada tahun 1981 yang merupakan perwujudan dari cita-cita saya selaku Syekhul Ma'had Pesantren Nuris Jember. Sebagai keluarga pesantren dan juga terpanggil untuk mengikuti jejak orang tua dan keluarga besar untuk juga mendirikan pesantren. Kiai Muhammad Hashim, pengasuh pesantren Nurul Jadid, yang menyarankan pesantren tersebut Nurul Islam yang berarti cahaya Islam. Nuris adalah akronim dari kata Nurul Islam agar mudah diucapkan. Wawancara yang kedua, narasumber Firliani Ramadan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana profil pembuatan rancang bangun Moris? Awal mula terciptanya Moris berawal dari keinginan beliau untuk membuat ikon sebagai keunggulan dari lembaga Nuris, dan juga karya seperti Moris tersebut jarang sekali ada di lembaga-lembaga yang lainnya, serta agar bisa mengajarkan siswa TKR menciptakan mobil listrik. Pertanyaan yang kedua, di manakah lokasi rancang mobil Moris? Yaitu, pembuatan Moris berlangsung di pesantren Nuris Jember, tepatnya di bengkel kelas TKR SMK Nuris Jember. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama waktu pembuatan Moris? Moris yang pertama 3 bulan dan Moris yang kedua 4 bulan karena Moris yang kedua ketambahan bahan suryanya itu. Wawancara yang ketiga, narasumber Miftahul Huda atau pengurus asrama. Pertanyaannya, bagaimana dengan adanya Moris? Apakah berguna untuk sekitar? Adanya Moris sangat berguna di pesantren dan sekitar. Dengan adanya Moris bisa memudahkan kiai, karena kiai sudah sepuh, jadi siswa TKR Nuris menciptakan Moris itu untuk memperlancar pengajaran. Moris juga berguna buat mengantarkan tamu, dan tahun kemarin ada Bapak Jokowi, jadi dijemput di dalamnya kiai, terus naik Moris sampai ke tujuan acara sehingga berguna sekali Morisnya. Pertanyaan yang kedua, apakah dengan adanya Moris ini menarik minat siswa untuk mendaftar ke Nuris? Dan jawabannya, semenjak adanya Moris, siswa-siswa dari luar cukup tertarik untuk daftar ke pesantren Nuris dan masuk ke lembaga SMK-nya, karena juga Moris tersebut sebagai ikon. Kalau siswa-siswinya itu sekitar 4.000-an, itu total dari kelas 1 sampai 3 SMK. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.